رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bagaimana sih teknisnya kalau kita ingin meruqyah diri secara mandiri? Mungkin langkah awalnya duduk dulu atau kemudian sholat 2 rakaat atau seperti apa, atau cukup langsung baca tadi yang sempat Kiai sampaikan adalah surat Al-Insyirah tadi ya, atau bagaimana Ustaz? Langkah praktis untuk ruqyah mandiri kalau kita merasa ada gangguan gitu Ustaz. Iya, jadi cara ruqyah mandiri yang pertama pastikan bahwa di rumah kita atau di tempat kita itu adalah steril dari benda-benda yang bernuansa kesyirikan. Nah, alat itu bisa berupa jimat-jimat dan sebagainya, atau pusaka atau benda-benda yang dianggap punya kekuatan magis dan sebagainya. Kenapa? Karena nanti pada waktu mau proses ruqyah mandiri, pada waktu benda-benda itu tidak ada di rumah kita atau ada di tubuh kita, yaitu berupa cincin dan sebagainya, itu menghalangi proses ruqyah mandiri. Karena dengan di rumah kita yang lebih berkah, misalkan ada patung-patung seperti itu, atau ada lukisan-lukisan yang bernuansa makhluk hidup, itu hendaknya dibersihkan. Pada waktu rumah kita itu sudah nyaman dari hal-hal seperti itu, nanti proses ruqyah itu akan semakin mudah seperti itu. Terus berikutnya, usahakan wudhu dulu. Dengan wudhu akan semakin bagus. Kemudian setelah kita wudhu dan sebagainya, setelah kita wudhu, coba usahakan kita kenali gangguan. Jadi kenali gangguan. Jadi gangguan itu bersifat fisik atau secara psikologi. Karena jin itu pada waktu ganggu manusia itu di banyak hal. Kalau menurut kita Syekh Wahid Salambani dalam kitabnya Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton, bahwa beliau adalah pakar ruqyah Timur Tengah, itu bahwa jin itu kalau ada di dalam tubuh manusia itu sebenarnya terbaca ya, walaupun kita tidak indigo dan sebagainya, walaupun kita bukan pakar ruqyah, itu kita tahu. Jadi ada ketahuan, kebaca di mana satu jin itu ada terbaca pada waktu di bawah sadar. Apa? Yaitu pada waktu kita urusan tidur. Apa itu contohnya? Indikasi orang yang kena gangguan jin itu, satu, bahwa dia itu sulit tidur ya. Orang sulit tidur, insomnia itu pasti 100% ada gangguan jin. Loh, kok jenengan bisa katakan seperti itu? Nah, kita kan bukan hanya di kitab ya, tapi kita orang lapangan, subhanallah, Allah kasih tanah. Jadi sulit tidur, tapi memang hampir sulit tidur, terlalu sulit. Kalau karena tidurnya susah, karena ini, besok SPP-nya susah, ini gimana. Nah, itu kadang-kadang kalau seperti itu wajar. Tapi kalau susah tidur dalam waktu berkepanjangan itu pasti gangguan. Sering mimpi buruk, apalagi sering mimpi dari mimpi buruk orang-orang mati, sering jatuh dari ketinggian, mimpi binatang-binatang ular, anjing dan sebagainya, kalajengking dan sebagainya, atau mimpi sesuatu yang menyeramkan dan sebagainya. Dan itu apalagi sering gampang tinggi ya, gampang ego, itu 100% pasti ada. Nah, itu biasanya tema-tema seperti itu. Kalau urusan itu seperti itu biasanya di tema kepala. Nah, kenapa kita harus diagnosis dulu, kita taskhis dulu ya, pada waktu temanya tahu, nanti enak proses ruqyahnya. Misalkan pada waktu setelah baca ayat dan sebagainya, ya Allah, saya sulit tidur itu ya Allah ya. Nah, itu sebut mintakan ke Allah sambil pikir, sambil itu pada Allah. Pada waktu tema itu kebaca enak. Kalau kita mau ruqyah mandiri tapi tidak tahu apa ya gitu, tapi secara global kayak bingung, nah itu juga itu. Jadi seperti itu. Kemudian gangguannya apalagi? Gangguannya tadi fisik atau urusan tidurnya. Nah, kemudian kalau fisik apa? Udah ada sesak, tengkuk berat, pundak berat, terus tulang ekor berat sekali, padahal kerja kita tidak berat-berat amat dan sebagainya.
terus telinga kita gampang apa itu dengung-dengung, ya gampang migrain, vertigo dan sebagainya. Kita di lapangan bahwa migrain, vertigo itu sekian persen itu adalah adalah campur tangan jin. Ya, saya tidak mengatakan 100%, tetapi mayoritas juga ada campur tangan jin. Karena kalau dalam dunia medis kita tidak mengesampingkan medis, karena ruqyah dengan medis itu bagusnya disandingkan. Itu coba kalau menurut dokter, pada waktu orang kena vertigo itu apa obatnya? Jawabannya pasti tidak akan ada obatnya. Kalau dikasih sama dokter, ini bu, ini mbak, ini mas, untuk mengurangi rasa nyeri. Dan itu kalau di ruqyah syariah cenderung sangat mudah sekali, sangat mudah. Ya, di lapangan sangat mudah, vertigo, migrain dan sebagainya. Terus berikutnya gangguannya apa? Gangguan yang berikutnya adalah gangguan di luar gangguan pada waktu sadar, entah itu urusan fisik, entah kepalanya gampang pusing, vertigo, migrain, tengkuk pundak berat sekali, atau gangguannya secara psikologis. Apa bentuknya? Gampang marah, pemarah, sensi, gampang tersinggung. Terus apalagi tema-tema melankolis, resah, gelisah, cemas, was-was, takut berlebih, suudzon berlebih, buruk sangka berlebih, ya takut berlebih. Ini pasti gangguannya. Itu harus tahu. Pada waktu itu gangguannya tahu. Nah, ini nanti ada namanya mapping. Apa letak-letaknya itu? Biasanya seperti itu. Kalau gangguan secara psikologi umumnya adalah di dada. Tema marah dada kiri, tema-tema resah, gelisah, cemas itu di ulu hati. Nah, makanya tadi kaitannya dengan bagaimana kita mengatasi gangguan psikologis di musim pandemi ini, itu harus tahu, terutama tema-tema dada tadi. Nah, pada waktu itu tahu, nanti kita enak. Nah, caranya setelah itu apa? Setelah itu bisa kita langsung. Nah, atau kalau bisa dibantu dengan media-media yang syar'i. Nah, kenapa? Antara lain misalnya bisa dengan madu, dengan habatus sauda, dengan bidara, dan bidara kalau bahasa Arabnya sidrin, kalau dalam bahasa Al-Quran itu surat Al-Waqi'ah ayat 28, fi sidrin mahdud. Nah, itu media-media. Andai kata tidak bisa seperti itu, bisa dengan air. Kita bacakan dengan ayat-ayat ruqyah. Antara lain apa? Paling tidak bacakan pertama Fatihah. Kenapa kok Fatihah? Karena kata Rasulullah, Fatihah itu juga ayatul ruqyah. Pernah diceritakan ada seorang sahabat yang safar, kemudian ada kepala suku yang berobat ke sana ke sini tidak sembuh-sembuh, kemudian minta tolong, wahai para sahabat, tolong ini kepala sukuku diobati, ini sudah gini-gini tidak sembuh-sembuh. Kemudian terjadi perjanjian, kalau sembuh dikasih 3 ekor kambing sebagainya, kemudian dibacakan Fatihah, kemudian disentuhkan, biiznillah sembuh, kemudian dikasih kambing, kemudian setelah itu mau diambil, sahabat bingung. Ini jangan, kita harus tanya sama Rasulullah. Kemudian dikonsultasikan sama Nabi. Kamu kok tahu? Iya Nabi. Nah kalau begitu, ternyata Fatihah itu adalah ayat ruqyah. Kemudian ayat kursi. Kenapa ayat kursi? Karena adalah ayat kursi itu adalah ayat yang teragung dalam Quran. Kemudian kita bacakan paling tidak 3 trikul kalau bahasa kita. Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas. Kenapa Al-Ikhlas? Karena Al-Ikhlas itu kumpulan tauhid itu ada di surat Al-Ikhlas. Kenapa Al-Falaq? Karena Rasulullah mengatakan bahwa Al-Falaq sama An-Nas itu adalah Al-Mu'awwidzatain, 2 surat untuk penjagaan. Nah, saya kira itu, jadi ayat-ayat itu sudah cukup. Kemudian kita bacakan di air yang kita ada di gelas atau di botol, syukur dikasih daun bidara. Kalaupun tidak pakai itu juga tidak apa-apa. Nah, kemudian setelah kita bacakan, setiap bacaan kita tiupkan di air 3 kali. Nah, 3 kali ini ada asar. Ya, kalau Rasulullah ke zaman Nabi tidak ada penelitian. Ada seorang yang pakar mikroskop, yang mungkin di antara pendengar banyak yang sudah tahu. Dalam teorinya, teori molekul, namanya Mazhar Ilmutu. Dia ahli mikroskop, menemukan bahwa dia mengumpulkan air-air
dikumpulkan kemudian dimotivasi, sukses, baik, ya, sembuh. Setelah itu dimasukkan dilihat dari mikroskop dengan resonansi yang sangat tinggi. Kemudian apa? Terlihat molekul itu bagus, lembut. Nah, ini saja, maaf ya, orang kafir yang memotivasi dengan omongan saja sudah ada efek positifnya kepada air, apalagi kita orang muslim yang dibaca ayat-ayat yang agung yang kata Allah dalam surat Al-Hasr itu, "Lau anzalna hadzal Qur'an", kalau saja Al-Quran diturunkan ala jabalin, di atas gunung, la ra'aitahu, akan kamu lihat khashi'an min khasyatillah, gunung itu akan hancur meledak. Apalagi, maaf ya, cuma rasa takut, was-was, cemas, penyakit ini dan itu, insya Allah biiznillah akan mudah. Nah, setelah kita bacakan seperti itu, diminum. Nah, setelah kita minum, ataupun kalau nggak pakai air, nggak apa-apa. Apa? Yaitu dengan kita istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kemudian kita baca ayat atau surat yang kita itu tadi, yang kita sendiri, kemudian istighfar. Nah, sentuh yang sakit-sakit itu, ya Allah, yang saya sering sedih, bingung akhir-akhir ini, ya Allah, karena akibat pandemi yang saya sering gini-gini, ya Allah, mintakan ke Allah. Nah, coba diginikan. Nah, pada waktu seperti itu, insya Allah kalau itu gangguannya super, langsung ada reaksi, panas, pusing, mual, kemudian muntah, batuk, muntah. Setelah itu ringan. Kenapa kok pakai muntah? Ya, pada waktu muntah itu kalau bahasa medisnya namanya nuansanya detoksifikasi. Pada waktu sebar itu biasanya dada enteng, ringan, mata seperti terang. Seperti itu. Andai kata tidak muntah, tidak masalah. Tapi kalau agak susah muntah, coba dibantukan, diulang-ulang. Nah, pada waktu seperti itu nanti insya Allah setelah itu nyaman. Itu seperti itu, antara lain, ya, secara garis besarnya. Mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang dikoreksi, monggo. رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة